Malam selalu menyimpan cerita, tapi tidak semua cerita ingin didengar. Sebagian hanya ingin dilupakan. Namun kisah ini terlalu gelap untuk dikubur. Tentang seorang penjual bubur yang memilih jalan pintas. Dan tanpa sadar, ia membuka pintu yang seharusnya tak pernah disentuh manusia. Tahun 2016, seorang pria bernama Thoyib datang dengan wajah lelah dan mata yang hampir kehilangan harapan. Warung bubur ayamnya mati perlahan. Dari pagi hingga matahari meninggi, hanya satu atau dua mangkok yang terjual. Selebihnya sepi, sunyi, seperti ada sesuatu yang menutup rezekinya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Saya nggak peduli dosa, saya nggak peduli akhirat, asal usaha saya hidup lagi." Kalimat itu bukan sekedar putus asa, itu adalah awal dari kehancuran. Ia tidak meminta kekayaan instan, ia hanya ingin dagangannya laris. Tapi jalan yang ia pilih tetap jalan gelap. Syaratnya terdengar sederhana, namun maknanya menjijikan. Ia harus melakukan hubungan suami istri di depan sebuah makam. Bukan makam biasa, makam itu kecil, seukuran bayi. Langit gelap tanpa bintang, angin berbisik pelan, seolah memperingatkan. Mereka tiba di lokasi di tengah kebun sunyi, diapit pohon-pohon bambu yang bergesekan seperti suara bisikan. Dan di sana ada makam kecil itu, pendek, sempit, seperti tempat bersemayam sesuatu yang belum sempat hidup, tapi sudah mati. Menyan mulai dibakar, asapnya naik perlahan, melilit udara, mengundang sesuatu yang tak kasat mata. John ditinggal sendirian di sebuah gubuk reot. Awalnya hanya sunyi, lalu bau amis seperti darah segar menusuk hidung. Tak lama kemudian bau itu berubah menjadi aroma kentang rebus, hangat namun tidak wajar. Tiba-tiba sebuah kain putih melayang tanpa angin, tanpa suara, dan dalam hitungan detik ia berubah menjadi seorang wanita cantik, terlalu cantik. Namun mulutnya tidak utuh, bagian bawahnya hilang, kosong, menganga. John membeku. Tubuhnya tidak bisa bergerak, jantungnya menghantam dada seperti ingin keluar. Belum selesai, tiga sosok kecil muncul, tanpa wajah, tanpa hidung, hanya kulit rata seperti belum selesai diciptakan. Mereka menarik baju John. "Pak, ikut, saya ikut, Pak." Suara itu tipis, kosong, bukan suara anak manusia. Dengan sisa keberanian, John mendekati lokasi ritual, dan apa yang ia lihat menghancurkan logikanya. Thoyib sedang berhubungan badan di samping makam bayi itu. Namun perempuan yang bersamanya bukan istrinya. Wajahnya pucat, dingin, seperti mayat yang dipaksa hidup kembali. Dan suara desahannya lebih mirip desisan ular daripada suara manusia. Setelah selesai, cairan itu dibersihkan dengan kapas, disimpan, dibawa pulang, dan dicampurkan ke dalam air. Air itu akan dituangkan ke dalam bubur, disajikan kepada pelanggan tanpa mereka tahu apa yang mereka telan. Dalam waktu singkat, keajaiban terjadi. Dagangan Thoyib meledak, pembeli datang tanpa henti, uang mengalir deras, rumah, mobil, tanah seperti ia dapatkan. Tapi tidak ada yang gratis. Suatu hari istrinya dipanggil kembali
sendirian, dan saat pulang ia jatuh sakit, penyakit yang tidak bisa dijelaskan, tidak bisa disembuhkan. Darahnya harus diganti terus dan terus. Harta mulai habis satu persatu, seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Ternyata ia pernah menolak permintaan sang abah, permintaan yang kotor, permintaan yang melampaui batas manusia. Penolakan itu dibalas dengan cara paling kejam. Istrinya meninggal dengan tubuh penuh lubang seperti ditusuk dari dalam. Anaknya menangis memanggil ibunya yang tak akan pernah kembali. Kesuksesan itu nyata, uang juga nyata, tapi harga yang harus dibayar lebih nyata. Karena di dunia ini tidak ada kekuatan gelap yang memberi tanpa mengambil. Dan sekali kamu membuka pintu itu, yang masuk belum tentu bisa keluar. Sekian